Wabihamdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauli Rizky Andiniati dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan tugas UTS, yaitu mempresentasikan desain instruksional dengan 5 model pembelajaran. Di antaranya yaitu digital storytelling, literatur circle, problem based learning, project based learning, dan discovery learning. Saya akan memaparkan terkait dengan identitas sekolah yang saya pakai. Untuk capaian pembelajaran dari pembelajaran digital storytelling. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, langsung saja yaitu pada kegiatan pembelajaran daring di sini. Di sini itu kegiatan pembelajaran daring itu saya menggunakan keseluruhan, artinya baik model pembelajaran discovery, literatur circle, PJBL, PBL, dan discovery learning. Nah, di sini saya akan memaparkan kegiatan pembelajaran daringnya, yaitu kegiatan pendahuluan. Untuk kegiatan penutup daring ini, yaitu dengan peserta didik bersama guru membuat kesimpulan secara keseluruhan terkait rangkuman hasil belajar selama 1 hari tersebut. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan kegiatan pembelajaran dari bauran, yaitu kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu peserta didik bersama guru membuat kesimpulan atau rangkuman yang akan rangkuman pada hari tersebut. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan bertanya terkait materi yang belum dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang akan dibagikan di Google Classroom. Kemudian dengan tahap terakhir yaitu nantinya peserta didik melakukan doa bersama untuk menutup pembelajaran. Selanjutnya yaitu terkait dengan model pembelajaran digital storytelling. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan kegiatan pembelajaran daring dan bauran, yaitu tentang digital storytelling. Seperti yang kita ketahui bahwa digital storytelling ini merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sebagai media untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, langsung saja di sini yaitu digital storytelling pada kegiatan pembelajaran daring, yaitu pada kegiatan intinya dengan sintaks yang pertama yaitu konseptualisasi. Yang pertama nantinya peserta didik akan mengamati tayangan video tentang rantai makanan. Nah, nantinya guru akan melakukan share screen melalui Zoom meeting. Nah, sintaks yang kedua yaitu perencanaan, di mana perencanaan ini nantinya guru akan membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar. Sintaks yang keempat yaitu penyajian, di mana nantinya peserta didik mengupload hasil diskusinya melalui Google Classroom. Nanti guru akan menampilkan hasil diskusi peserta didik itu dalam bentuk di dalam Zoom meeting. Sintaks yang kelima yaitu evaluasi, di mana peserta didik ini akan menyimak penguatan guru terhadap hasil presentasi untuk meminimalisir terjadinya miskonsepsi. Sintaks yang keenam yaitu refleksi, di mana peserta didik melakukan refleksi terkait dengan penjelasan dan penguatan guru terkait dengan tugas yang sudah dipresentasikan. Untuk kegiatan bauran dengan model digital storytelling, yaitu kegiatan intinya yang pertama yaitu seperti sintaks sebelumnya. Sintaks yang pertama tentunya konseptualisasi. Nanti guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran sama seperti sebelumnya. Nah, sintaks yang kedua ini yaitu perencanaan, di mana nantinya tetap guru akan membagikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 orang. Nah, nantinya sintaks yang ketiga yaitu produksi, di mana peserta didik bersama anggota kelompoknya akan membuat desain rantai makanan terkait dengan video yang sudah ditayangkan. Sintaks yang keempat yaitu penyajian, di mana nanti peserta didik akan mengupload hasil diskusinya melalui Google Classroom. Nah, selanjutnya peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian. Untuk sintaks yang kelima yaitu evaluasi, di mana nanti guru akan memberikan penguatan terhadap hasil presentasi dari peserta didik tersebut. Nah, tahap yang keenam, sintaks yang keenam yaitu refleksi, di mana peserta didik melakukan refleksi terkait dengan penjelasan dan penguatan guru terkait tugas yang dipresentasikan.
Kemudian untuk model yang kedua yaitu literatur circle, di mana literatur circle ini sama capaian pembelajarannya dengan digital storytelling. Namun di sini ada perbedaan di tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya ini yang berbeda hanya satu di nomor 3, yaitu dari buku bacaan nantinya peserta didik akan mampu menyimpulkan materi tentang rantai makanan dari buku cerita dengan tepat. Oke, langsung saja saya akan memaparkan kegiatan pembelajaran daring dari model pembelajaran literatur circle. Yang pertama yaitu kegiatan intinya langsung. Di sini ada beberapa sintaks. Yang pertama sintaks pemilihan buku, di mana peserta didik diminta membaca buku terkait dengan materi yang ada tentang rantai makanan. Sintaks yang kedua yaitu pembentukan kelompok, di mana nantinya guru akan membentuk masing-masing peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 orang tentunya. Kemudian nantinya sintaks yang keempat yaitu penyajian. Peserta didik mengupload hasil diskusinya melalui Google Classroom. Kemudian sintaks yang kelima yaitu evaluasi. Peserta didik menyimak penguatan dari guru terhadap hasil presentasi tersebut. Sintaks yang keenam yaitu refleksi, di mana peserta didik melakukan refleksi terkait dengan penjelasan dan penguatan guru terkait dengan tugas yang dipresentasikan. Untuk literatur circle dari bauran ini yaitu peserta didik sama seperti sebelumnya, namun di sini di bauran ini yaitu pembelajaran yang digabungkan antara luring dan daring. Nah, di sini seperti yang saya paparkan juga untuk sintaks yang pertama yaitu pemilihan buku, nantinya peserta didik diminta untuk membaca buku terkait dengan materi rantai makanan. Sintaks yang kedua yaitu pembentukan kelompok, sama nanti guru akan membentuk kelompok kepada peserta didik yang beranggotakan 3-4 orang. Tentunya dari kelompok tersebut untuk sintaks yang ketiga yaitu pembagian peran, di mana peserta didik melihat format LKPD yang telah dibagikan melalui Google Classroom. Sintaks yang keempat yaitu guru meminta peserta didik membaca buku yang telah dibagikan. Kemudian sintaks yang kelima yaitu diskusi. Nantinya peserta didik melakukan proses diskusi dengan bimbingan guru. Kemudian nantinya untuk sintaks yang keenam di sini yaitu sintaks yang keenam yaitu menulis, di mana peserta didik dapat menulis hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dan mengumpulkan informasi terkait dengan rantai makanan tersebut. Kemudian untuk sintaks yang ketujuh yaitu pertemuan lingkungan literatur, di mana nantinya peserta didik mempresentasikan hasil diskusi penyelesaian masalah secara daring dan kelompok lain akan menanggapi. Kemudian sintaks yang ke-8 yaitu evaluasi. Oke, selanjutnya yaitu model pembelajaran menggunakan discovery learning, yang dimana kita ketahui bahwa discovery learning ini merupakan suatu konsep di mana suatu proses pembelajaran diarahkan dari konsep dulu, baru pada tahap kesimpulan dan menyimpulkan hasil dari konsep tersebut. Nah, di sini untuk capaian pembelajarannya sama seperti digital storytelling dan literatur circle. Di sini langsung saja yaitu kegiatan pembelajaran daring pada discovery learning menggunakan model pembelajaran discovery learning pada kegiatan inti. Yang pertama yaitu sintaks yang pertama pemberian rangsangan, di mana guru akan memberikan persepsi kepada peserta didik dengan memberi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi tersebut. Untuk sintaks yang kedua yaitu identifikasi masalah, di mana peserta didik berdiskusi bersama guru untuk membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu pengumpulan data, di mana guru membagi peserta didik dalam kelompok belajar. Yang keempat yaitu pengolahan data, di mana peserta didik menyelesaikan LKPD melalui diskusi kelompok yang dilakukan di WA Group untuk menemukan jawaban yang tepat terkait dengan hasil mengamati 2 gambar tumbuhan. Sintaks yang kelima yaitu verifikasi, di mana nantinya peserta didik mempresentasikan diskusi kelompok melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, untuk tahap selanjutnya peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi yang dipahami, yang belum dipahami. Kemudian sintaks yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran terkait dengan rantai makanan tersebut. Kemudian nantinya peserta didik mengerjakan soal evaluasi.
Untuk kegiatan inti, kegiatan pembelajaran bauran dengan model discovery learning ini sama seperti pembelajaran bauran, namun di sini bedanya yaitu bauran ini yaitu gabungan antara daring dan tatap muka. Di sini sintaks yang pertama tentunya sama, yaitu pemberian rangsangan. Guru memberikan persepsi kepada peserta didik dengan memberikan pertanyaan. Kemudian guru menayangkan video pembelajaran. Sintaks yang kedua yaitu identifikasi masalah. Tentunya peserta didik berdiskusi bersama guru untuk membahas hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sintaks yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nantinya peserta didik akan dibagikan ke dalam bentuk-bentuk kelompok kecil. Nah, peserta didik akan bermain menggunakan kartu yang sudah disediakan oleh guru di dalam kelas. Untuk sintaks yang keempat yaitu pengolahan data, peserta didik menyelesaikan LKPD melalui diskusi kelompok. Nah, nantinya peserta didik mengumpulkan LKPD yang sudah dibagikan tersebut melalui Google Classroom. Kemudian nanti peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. Kemudian guru meluruskan konsep dan memberikan penguatan kepada peserta didik. Untuk tahap yang keenam yaitu menarik kesimpulan, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran materi terkait dengan rantai makanan. Oke, langsung ke tahap selanjutnya yaitu model pembelajaran menggunakan problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah, di mana problem based learning ini yaitu tujuan pembelajarannya sama seperti discovery learning tersebut. Nah, yang jadi pembedanya yaitu di sini pada kegiatan pembelajarannya, di mana pada sintaks yang pertama pada kegiatan pembelajaran daring, orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang pertama yaitu peserta didik mengamati tayangan PowerPoint tentang rantai makanan yang disajikan guru melalui share screen. Sintaks yang kedua yaitu mengorganisasikan. Nah, di mana nanti pada mengorganisasikan ini peserta didik akan dibagi menjadi kelompok kecil. Kemudian peserta didik akan melihat format LKPD yang sudah diberikan. Kemudian peserta didik mengamati contoh gambar yang ditayangkan dalam Zoom meeting tersebut. Sintaks yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Nah, dalam hal ini peserta didik melakukan proses diskusi dengan bimbingan guru. Kemudian sintaks yang keempat menyajikan hasil karya, yaitu peserta didik mengupload hasil diskusinya melalui Google Classroom. Sintaks yang kelima menganalisis atau mengevaluasi, di mana peserta didik ini menyimak penguatan dari guru terhadap hasil presentasi dari peserta didik tersebut. Kemudian guru bersama peserta didik memberi persepsi kepada kelompok yang sudah tampil. Nah, untuk kegiatan bauran tidak jauh beda dari kegiatan daring tersebut. Nah, di sini untuk sintaks yang pertama tentunya orientasi peserta didik terhadap masalah sama. Sintaks yang kedua yaitu mengorganisasikan, di mana peserta didik akan dibagi menjadi anggota kelompok kecil, kemudian diberikan LKPD oleh guru. Sintaks yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan. Peserta didik melakukan proses diskusi dengan bimbingan guru terkait dengan LKPD yang sudah diberikan. Kemudian sintaks yang keempat, peserta didik mengupload hasil diskusi yang telah dibagikan tersebut melalui Google Classroom. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu peserta didik melakukan presentasi hasil diskusinya secara bergantian. Kemudian tahap yang kelima yaitu menganalisis atau mengevaluasi. Di sini peserta didik menyimak penguatan guru terkait dengan hasil presentasi yang sudah dilakukan. Nah, untuk yang terakhir yaitu model pembelajaran menggunakan project based learning. Nah, di sini di mana project based learning ini yaitu sebuah model pembelajaran yang menghasilkan suatu karya yang dihasilkan oleh peserta didik. Di sini tujuan pembelajarannya yang membedakannya hanya satu, yaitu melalui penjelasan guru nantinya peserta didik akan mampu membuat karya terkait dengan panjar atau papan jaring-jaring makanan pada ekosistem dengan tepat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran daring di sini pada kegiatan inti yaitu sintaks yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, di mana peserta didik menjawab pertanyaan guru melalui aplikasi Zoom Meeting. Kemudian peserta didik mengingat kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang materi rantai makanan pada video yang sudah ditayangkan guru. Kemudian guru menjelaskan peserta didik cara membuat papan jaring-jaring makanan. Kemudian peserta didik memperhatikan video yang ditayangkan oleh guru. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu penyusunan penjadwalan, di mana nantinya guru mengarahkan peserta didik berdasarkan rencana urutan langkah-langkah proyek yang telah dirancang. Kemudian sintaks yang keempat memonitoring keaktifan
pengaktifan dan perkembangan proyek, di mana peserta didik akan membuat karya panjar sesuai dengan petunjuk guru dan kreativitas masing-masing di tempat secara sederhana. Kemudian guru melihat aktivitas peserta didik melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk sintaks yang kelima yaitu menguji hasil, di mana peserta didik dipersilahkan untuk bertanya melalui aplikasi Zoom Meeting jika terdapat kesulitan. Kemudian yang selanjutnya, jika membuat karya panjar telah selesai, peserta didik kemudian melakukan finishing. Untuk kegiatan inti pada kegiatan pembelajaran bauran dengan model pembelajaran di Project Based Learning ini, yang pertama yaitu sintaks yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, sama guru menayangkan sebuah video terkait dengan materi rantai makanan. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan guru terkait materi rantai makanan. Kemudian peserta didik membagi diri untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Kemudian peserta didik mendengarkan penjelasan guru mengenai proyek yang akan dibuat berupa kreasi sederhana papan jaring-jaring makanan di dalam kelas. Kemudian guru menjelaskan peserta didik cara membuat papan jaring-jaring makanan. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu penjadwalan. Guru mengarahkan peserta didik berdasarkan rencana urutan langkah-langkah proyek yang akan dibuat. Sintaks yang kelima yaitu peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab jika memiliki kesulitan pada tahap membuat panjar tersebut. Kemudian peserta didik akan melakukan finishing. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil panjarnya di depan kelas dan membawa hasil karya tersebut di depan kelas serta mempresentasikannya di depan kelas. Nah, kemudian untuk materi pembelajarannya di sini saya menjabarkan secara umum saja terkait dengan jaring-jaring rantai makanan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas ujian tengah semester pembelajaran dan pengajaran daring dan bauran. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.